peran yang sudah dilakukan oleh Suara Surabaya itu sangat nyata di masyarakat. Suara Surabaya mengikuti perkembangan teknologi, maka proses konvergensi itu sudah dilakukan sejak tahun 99. Sebagai radio, kalau ingin eksis, maka dia harus mengambil peran yang lebih. Paling tidak, pertama adalah tingkat kepercayaan publik terhadap Suara Surabaya sebagai informasi atau sumber informasi yang terpercaya. Ini penting. Dan apalagi dengan pertumbuhan berbagai macam informasi hoax, fake news, dan sebagainya, Suara Surabaya Radio sampai dengan saat ini masih dipercaya sebagai tempat orang melakukan validasi terhadap informasi-informasi yang tidak jelas itu. Nah, peran ini yang tidak boleh berkurang dari Suara Surabaya Radio. Sehingga meskipun kategori Suara Surabaya Radio adalah media mainstream, berhadapan dengan new media atau media baru, tetapi justru eksistensi di dalam jurnalistiknya, keakuratannya, faktanya, keberimbangannya, dan kredibilitasnya, ini yang tetap akan dipertahankan oleh Suara Surabaya. Sehingga meskipun dia dikategorikan sebagai media mainstream, itu tidak mengurangi peran dan kemampuan dia untuk mengambil peran di tengah perkembangan informasi yang sekarang luar biasa lalu lintasnya, terutama karena teknologinya yang memungkinkan untuk itu. Apalagi di luaran sana semakin banyak yang disebut sebagai citizen journalist. Orang sekarang bisa membuat beritanya sendiri, atau mereka bisa meliput beritanya sendiri. Tetapi yang terpenting untuk Suara Surabaya adalah kredibilitas dia sebagai media massa yang mengikuti kaidah jurnalistik yang secara tepat dan benar. Saya yakin ini yang akan membuat Radio Suara Surabaya tetap mampu bertahan di tengah teknologi yang luar biasa ini. Jadi turunan dari visi Suara Surabaya itu yang sampai dengan saat ini masih betul-betul dijaga oleh Suara Surabaya adalah idealismenya sebagai media massa. Jadi sudah cukup lama Suara Surabaya mengambil peran, terutama kalau saya hitung-hitung sejak di tahun 2000-an, mengambil posisi sebagai tempat atau media yang melakukan proses pemberdayaan masyarakat, juga tempat di mana masyarakat menerapkan proses demokratisasi berbasis kepada teknologi, telekomunikasi, dan juga komunikasi. Maka dari sini saya bisa melihat bahwa peran yang sudah dilakukan oleh Suara Surabaya itu sangat nyata di masyarakat. Bahwa peran sosial Suara Surabaya itu bukan lagi semata-mata sebagai media massa, tetapi dia mengambil peran yang lebih, yaitu terlibat di dalam berbagai macam proses kegiatan masyarakat dan berusaha untuk menjadi mediator, untuk menjadi jembatan, bahkan mengambil inisiatif-inisiatif terutama untuk hal-hal yang berkepentingan langsung dan sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan penerapan jurnalisme warga atau citizen journalism yang dilakukan oleh Suara Surabaya sejak tahun 1994. Itu sekarang kan kita bisa melihat bagaimana warga atau masyarakat Surabaya dan daerah-daerah yang lain itu mengandalkan Suara Surabaya bukan lagi sebagai sumber informasi, tetapi mereka mengharapkan ada solusi-solusi konkret yang dilahirkan oleh Suara Surabaya dan dilakukan oleh Suara Surabaya sehingga masyarakat kemudian mendapatkan penyelesaian terhadap banyak hal yang mereka butuhkan. Nah, peran ini yang harus dikuatkan. Sehingga nantinya penerapan teknologi-teknologi yang ada di Suara Surabaya atau yang juga ada di masyarakat ini harusnya bisa diadaptif. Artinya bisa diadopsi juga.
Sehingga Suara Surabaya Media itu menjadi adaptif dengan teknologi baru, tetapi tidak menghilangkan peran esensialnya dalam konteks jurnalisme warga tadi, sehingga kemudian peran sosial Suara Surabaya Media itu klop dan bisa melayani masyarakat dalam tataran perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Untuk Suara Surabaya sendiri, umur 37 tahun itu bukan umur yang masih muda, tetapi yang menjadi tantangan terbesar itu adalah kesadaran kita semua untuk selalu berubah. Dan kita bisa melihat bahwa tantangan ke depan menjadi jauh lebih berat, termasuk juga problem-problem ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Itu kan juga menimpa semua sektor bisnis, juga kegiatan masyarakat. Dan karena itu, mau tidak mau Suara Surabaya Media, terutama kita yang berada di dalam ini, harus betul-betul memahami konteks yang terjadi di masyarakat dan kemudian perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan. Dan ini bukan cuma sekedar perubahan yang evolutif, tetapi yang harus kita pikirkan dan kita siapkan adalah kita berubah secara revolusioner. Kenapa? Karena teknologi, terutama dari sektor teknologi komunikasi, itu sudah berkembang sedemikian rupa, dan mau tidak mau ini akan mempengaruhi juga kepada sektor kegiatan dan bisnis Suara Surabaya Media.